kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah Minggu tanggal 19 Februari 2023. Perkenalan kami akan membacakan pokok-pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita semua. Majelis GKJ Sampangan Kradenan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada jemaat dan tamu yang telah hadir dalam kebaktian di GKJ Sampangan Kradenan pada hari ini. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gedung gereja, dimohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi tamu yang ada keperluan dengan majelis, dimohon menghubungi tenaga kantor gereja atau majelis di ruang konsistori setelah ibadah. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GKJ Sampangan Kradenan. Pengkhotbah dalam ibadah pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Bambang Santoso. Majelis menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Pelayanan keluar dalam rangka tukar mimbar sinode, hari ini Ibu Pendeta Novena Kris Handayani melayani di GKJ Bogor. Kiranya menjadi periksa. Sidang majelis akan dilaksanakan Senin 20 Februari 2023 pukul 18.30 bertempat di Gedung Gereja Sampangan Kradenan. Ibadah Rabu-Abu dalam rangka mengawali pembukaan masa Paskah 2023, Majelis Gereja akan mengadakan ibadah Rabu-Abu pada hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 18 di GKJ Sampangan Kradenan. Dimohon kehadiran jemaat dalam ibadah Rabu-Abu. Warta Komisi Anak akan melaksanakan program kerja yaitu Edu Time dengan mengadakan sosialisasi tata tertib lalu lintas pada anak yang akan diselenggarakan hari Minggu 26 Februari 2023 pukul 9 pagi di Gedung Gereja Sampangan Kradenan. Pemateri yakni dari Satlantas Kota Semarang. Dimohon Bapak Ibu orang tua anak-anak sekolah minggu untuk mengantarkan anak-anaknya di dalam acara ini. Warta Komisi Remaja akan mengadakan persekutuan hari Minggu hari ini jam 9.30 di ruang konsistori. Dimohon dukungan orang tua dari anak-anak usia remaja untuk mendorong dan mengantarkan putra-putrinya mengikuti kegiatan ini. Saat teduh Komisi Wanita Jemaat diadakan hari Kamis 23 Februari pukul 19 melalui kanal YouTube GKJ Sampangan Kradenan, dan minggu depan tanggal 26 Februari pukul 8.30 akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Bagi jemaat yang akan periksa dapat langsung menghubungi pelayan kesehatan yang bertugas. Komisi Kesenian mengajak bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat pemuda remaja untuk bersama-sama bergabung dalam latihan paduan suara yang akan dimulai besok minggu depan tanggal 26 Februari pukul 19 hingga 21. Untuk warta kelompok dapat Bapak Ibu simak dan baca di warta jemaat. Lain-lain, panitia masa penghayatan 2023 dalam rangka mempersiapkan kegiatan gerejawi tahun 2023 khususnya berkaitan dengan masa penghayatan Paskah sampai dengan Advent Natal serta hari ulang tahun gereja yang ke-37. Majelis Gereja membentuk panitia masa penghayatan tahun 2023 GKJ Sampangan Kradenan sebagai berikut. Ketua Bapak Diaken Purwartono, Sekretaris Bapak Penatua Sulistiono, Bendahara Ibu Selvia Kristina Marta Tilova, dan masih dilengkapi dengan seksi-seksi. Kiranya menjadi perhatian. Dan di dalam warta ada jadwal kegiatan masa Paskah 2023, nanti dapat Bapak Ibu jemaat sekalian baca.
Mari kita mempersiapkan hati jiwa roh kita untuk bersama-sama masuk di dalam ibadah minggu saat ini. Jemaat kami undang berdiri. Kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 8 bait yang pertama dan ketiga. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah hari ini adalah dengarkanlah Dia. Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus.
kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudaraku yang terkasih, kita dengarkan kembali hukum kasih Tuhan seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan bercermin pada hukum kasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dalam doa pengakuan dosa pribadi. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah, penuh dosa, namun Engkau melayakkan kami. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang masih kami lakukan. Kami senantiasa memohon Roh Kudus yang senantiasa menuntun langkah kami di dalam kami melalui hari-hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana berita anugerah yang tercantum dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang salah oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan saling berjabat tangan seraya mengucapkan salam damai. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum pelayanan sabda, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan Bapa seutuhnya bagi hidup kami. Dan secara khusus di pagi ini kami akan merasakan pemeliharaan atas kehidupan batin kami melalui sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir dan berkarya, sebab tanpa karya Roh Kudus kami tidak mendapatkan apa-apa. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini menjadi alat di tangan-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Keluaran 24 ayat 12 sampai dengan 18. Keluaran 24 ayat 12 sampai dengan 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini, menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Karena Tuhan itu Raja, bangsa-bangsa gemetar. Di atas kerub Dia bertata. Tuhan itu maha besar, mengatasi segala bangsa. Biarlah padanya mereka bersyukur. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Kaulah Raja yang perkasa, yang mencintai hukum, Kau yang menegakkan kebenaran. Tuhan, Kau yang melakukan kebenaran serta hukum di antara keturunan Yakub. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di
Harun dan Samuel menyerukan namanya. Imam dan umat ikut memohon. Dijawabnya lah mereka dari dalam tiang awan. Ketatapannya pun dipegang teguh. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah nama-Nya. Dan Kau Tuhan Allah kami telah menjawab mereka. Bagi mereka Kau Sang Pengampun, namun Kau juga membalas kesalahan mereka. Sebab kuduslah Tuhan kita yang besar. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah nama-Nya. Bacaan kedua diambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 21. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini kita baca melalui Injil Matius 17 ayat 1 sampai 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka,
wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan di antara orang mati." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat bahwa di kanan kiri Yesus itu ada Musa dan Elia. Coba bayangkan, dua nabi besar dalam perjanjian lama muncul. Elia dengan mujizat yang luar biasa, kemudian Elia yang pernah mengalami dijemput dengan kereta berapi, ya bukan kereta api, kereta berapi naik ke atas. Yang satunya Musa yang menerima hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai, melihat kemuliaan Tuhan di Gunung Sinai sebagai tanaman yang terbakar mengeluarkan api, yang tadinya hanya didengar dari cerita, tapi sekarang Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat kedua orang itu. Saat pertama-tama kesan yang saya lihat, bukan kesan, ini sekaligus meneguhkan. Ternyata dari kisah perjanjian lama ke peristiwa Yesus itu kisah yang nyambung. Jadi merupakan satu sejarah suci, satu peristiwa oleh Allah yang betul-betul ada hubungannya. Ya. Ini perlu saya tekankan nyambungnya ini, karena ada kepercayaan lain, agama lain yang menafsirkan satu ayat. Ayatnya akan saya baca sebentar dari Ulangan 18 ayat 15 begini. Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, ini Musa yang berbicara, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Musa mengatakan nanti akan datang seorang nabi, ya, yang diangkat Allah, itu yang harus kamu dengarkan. Dan itu sekarang yang sedang ramai diakui oleh saudara sebelah, itu menubuatkan tentang nabinya itu, ya, menubuatkan nabinya itu, ya. Sehingga untuk lebih meyakinkan bahwa nabinya itu betul-betul benar, betul, itu harus dicari referensinya dari kitab suci. Tetapi itu penafsiran yang sangat salah,
seorang nabi di tengah-tengahmu, berarti di tengah bangsa Israel, bukan di luar Israel, dari antara saudara-saudaramu, ya, sama seperti aku. Kalau katakan Musa itu keturunan Lewi, maka salah satu kemungkinannya itu lahir dari Yehuda, ya. Dan Yehuda itulah akhirnya yang menurunkan Yesus Kristus, bukan nabi yang lain, bukan nabi yang lain. Selain nabi yang tertulis di dalam Alkitab, itu bukan nabi yang kita percaya. Ini penting sekali. Dengarkan, ya. Dialah yang harus kamu dengarkan. Coba kita baca di dalam Injil tadi. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Apa yang dinubuatkan Musa itu terjadi di sini. Kata-katanya sama, dengarkan. Musa itu sendiri sebagai corong Allah perlu didengarkan. Tetapi Musa menyadari nanti ada nabi yang dibangkitkan yang sungguh luar biasa, dan itu adalah firman yang sesungguhnya. Dengarkan. Dengarkanlah dia. Sumber referensi yang tertinggi yang kita dengarkan itu firman Tuhan. Sekalipun orang mulai mempermasalahkan kitab sucinya orang Kristen itu tidak asli, walaupun tidak bisa menunjukkan yang asli yang mana. Terus dikatakan itu bukan kitab suci, karena apa? Karena terjemahan. Mereka tidak mengerti bahwa pewahyuan Kristen itu bukan pewahyuan yang didiktekan dari langit, tapi Allah sendiri yang hadir di dalam sejarah dan ditulis. Soal bahasa bisa macam-macam karena berangkatnya dari peristiwa. Berangkatnya bukan dari rumusan kata-kata. Kalau rumusan kata-kata kurang satu kata dan kurang walaupun aja bisa bermasalah loh. Katanya dari Roh Kudus, kata-katanya tidak sama. Ini tidak seperti itu pewahyuan Kristen. Ya. Dikatakan kalau orang Kristen untuk membaca kitab sucinya dia harus belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram. Itu belum sempat kata membacanya, belajarnya belum sempat rampung, mungkin sebagian sudah ada yang pulang ke sono. Itu tidak efektif itu. Tuhan tidak begitu. Ini ada peristiwa. Silahkan. Pertama memang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kemudian disebarkan ke segala bangsa-bangsa. Kita tahu kemarin saya pernah mengingatkan entah khotbah berapa minggu yang lalu Galilea. Galilea itu dari kata Galil Goyim itu sebetulnya yang sebutan untuk bangsa kafir, Galil Goyim. Tetapi dari situ justru yang dipakai Allah untuk mulai menyebarkan Injil. Berbagai bahasa sudah mulai muncul di awal kekristenan, bukan hanya Ibrani, Yunani, Aram, tapi Latin, ya Latin bahasa pemerintahan Romawi. Karena kekristenan memang dipersiapkan go internasional. Dan di situ kita melihat di antara dua nabi besar ada satu yang bercahaya, cahayanya luar biasa, ya. Saya memandang ini minggu istimewa. Karena itu hari ini saya pakai toga. Ini istimewa, bukan minggu biasa. Kalau minggu biasa itu warna liturgisnya hijau.
Minggu istimewa yang berhubungan dengan Tuhan itu warna liturgisnya putih. Berhubungan dengan Tuhan warna liturgisnya putih, ini istimewa. Ada satu yang berkilo-kiloan putih yang luar biasa yang tidak bisa digambarkan. Itulah yang supaya yang didengarkan. Maka sekali lagi tidak ada kata lain, saya selalu tidak bosan-bosannya mengingatkan, tolong para anggota jemaat dengarkan firman Tuhan, rajinlah baca Alkitab, ya. Karena firman Tuhan mengatakan dengarkanlah dia, karena sumber yang terbenar itu adalah sumber dari Yesus Kristus. Mengapa? Yohanes 1 ayat 18 mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kalau kata-kata itu berhenti sampai di situ, titik, ya benar, seperti seorang tokoh agama mengatakan, lebih baik kita jangan berbicara soal Allah lah. Loh kenapa? Kita itu tidak ada yang pernah melihat Allah, tidak ada yang pernah bertemu dengan Allah. Allah itu terlalu jauh, ngaluk-ngaluk, transenden. Jadi kitab suci itu berbicara soal kebaikan, soal karma, itu cukup. Tetapi ayat itu belum selesai. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah di pangkuan Bapa, itulah yang menyatakannya. Kita bersyukur. Karena apa? Orang Kristen bisa menulis, bisa berbicara tentang Allah. Karena anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus Sang Firman menjadi manusia dan itu yang menyatakannya. Kita tidak perlu ragu-ragu soal kebenaran. Bapa sendiri yang menyatakan. Setiap Allah berbicara dalam tradisi bangsa Israel itu dengan satu ciri-ciri khusus, dalam bentuk awan. Dalam bentuk awan. Dari awan itu ada suara. Itu pasti Bapa berbicara. Dan setiap penabisan bait Allah, entah bait Allah pertama, bait Allah kedua, selalu ada tamu agung dalam setiap penabisan bait Allah. Karena setiap penabisan bait Allah selalu ada awan turun. Itu jangan main-main, jangan bangun. Itu bukan bangunan yang dibangun biasa dengan hanya urusan IMB, bukan itu. Allah hadir dalam kekristenan itu konkret. Maka itu satu kata yang sering muncul dalam Alkitab itu kata nyata. Saya ingin menegaskan ucapan Petrus yang tadi menjadi bacaan kedua. Coba perhatikan. Sebab, ini khotbah Petrus. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Saksi mata, ya ini bukan orang yang sekedar menemu wahyu di dalam gua, ada saksi mata. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Mau dibantah pakai apa lagi? Mau berbicara soal keaslian Alkitab. Kalau ditanya apakah yang kita pegang ini kitab suci? Ya. Apakah firman Tuhan? Ya. Tapi kan tidak bahasa asli. Ya. Banyak orang berpikir bahwa orang Kristen itu teks aslinya sudah tidak ada. Ada. Saya saja punya, yang Ibrani punya, yang Yunani punya, ada. Tapi kita kan perlu komunikatif toh, pakai bahasa Indonesia. Ya. Ngapain saya harus berbicara kemudian ada penerjemahan? Tidak efektif. Dan ini kan berbicara dari satu peristiwa yang nyata. Peristiwa transfigurasi itu tidak ada yang menyamai manapun juga.
Kalau toh ada cerita yang ngedap-ngedapi, kelihatan sinar dan ada, tapi itu dongeng, itu legenda. Maaf, saya sangat suka budaya Jawa, saya menghargai. Tapi sehebat-hebatnya wayang itu dongeng. Saya suka wayang. Tapi ini bukan dongeng. Petrus mengatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol. Ini saksi mata. Karena itulah Petrus rela akhir hidupnya disalib dan salibnya terbalik. Karena ada sesuatu yang berharga yang tidak akan mungkin dia tukar imannya hanya karena penganiayaan. Semua rasul Yesus Kristus, termasuk Rasul Paulus, akhir hidupnya semua dieksekusi. Mereka memegangi harta yang sangat berharga, iman ini. Maka kalau tiba-tiba ada orang yang dengan gampang menjual imannya hanya karena pasangan hidup, karena pekerjaan, Allah yang Maha Kuasa kok hanya dibandingkan dengan seperti itu. Semoga kita semua semakin mengenal Kristus, karena dengan demikian kita akan semakin bertumbuh dan menyerupai Kristus. Tuhan berkati kita semua, amin. Mari kita masuk saat hening. Cukup. Jemaat saya undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kembali kita menghadap hadirat Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas sabda-Mu. Kiranya kami semakin mengenal Kristus dan tercermin dalam peri kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami akan mengangkat syafaat kami pertama-tama bagi saudara kami yang mengalami kelemahan fisik ataupun dalam proses pemulihan. Ibu Buti Hartoyo, Bapak Kosran, Bapak Sutiono, Bapak Tukimin, Bapak Andreas Sukenowati, Ibu Samijan, Anak Nathan, Bapak Dwi Martanto, Bapak Yesuratno, Bapak Sunarno, Saudara Rizky Putranto, Bapak Johan Supriyanto, Bapak Sugianto, Ibu Sumirah, Ibu Suyahman, Bapak Ibu Suyahman, Bapak Sarim, Ibu Rasid, Ibu Rukeni, Ibu Kasio, Bapak Lasono, Bapak Sakaria Rusdi, Bapak Ibu Hartawan, serta saudara-saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang memiliki kuasa pemulihan. Berkati pula para tenaga medis dan saudara-saudara yang merawat. Besarkan hatinya, kuatkan imannya. Kami juga mendoakan setiap keluarga yang ada di jemaat ini dengan berbagai persoalan, kebutuhan, problema apapun yang dihadapi. Tuhan Yesus mampu menyelesaikan. Marilah kami semua menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan anak-anak kami dalam pergumulan, supaya anak kami di dalam pergumulan imannya semakin kokoh,
ketika anak kami bergaul, ketika anak kami studi atau bekerja. Berkati studi anak kami, tugas-tugas yang harus diselesaikan, target-target pembelajarannya, sehingga dapat selesai dengan baik. Berkati pergumulan pekerjaan anak kami, baik yang mencari pekerjaan ataupun ada masalah dengan tempat bekerja, problema di dalam pekerjaan, yang mencari mata pencaharian, apapun juga Tuhan Yesus berkati, sehingga anak kami dapat berkarya dan dapat mendapatkan hasil. Berkati pergaulan anak-anak kami, sehingga anak kami tidak terjatuh ke dalam pergaulan yang salah, pengaruh-pengaruh yang buruk. Anak-anak kami yang dalam pergumulan memilih mencari pasangan hidup, Tuhan berkati. Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Kami mendoakan anak-anak kami yang kebetulan studi atau bekerja di rantau, di luar Jawa ataupun di luar negeri. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya anak kami tetap dapat menjaga diri di dalam perlindungan-Mu. Demikian juga kami mendoakan anak-anak kami dari luar yang studi di kota Semarang ataupun yang bekerja di kota Semarang. Tuhan berkati. Apalagi anak-anak kami yang berjemaat di GKJ Sampangan Keratinan ini, biarlah sungguh dapat merasakan persekutuan yang hangat di jemaat ini. Kami juga mendoakan anak-anak panti asuhan supaya mereka merasakan nyaman, merasakan didikan yang tepat, sekalipun tidak oleh bapak ibu kandungnya. Kami juga mendoakan anak-anak yang terlantar, kiranya segera mendapatkan pengasuhan. Lindungi anak-anak kami dari kejahatan penculikan, sehingga anak-anak kami tetap di dalam pangkuan kedua orang tua, dan berikan kami satu sikap bijaksana, kehati-hatian daripada orang tua di dalam menjaga anak-anak kami, supaya anak-anak kami tetap di dalam pengawasan yang baik. Tuhan memberkati. Berkati jemaat-Mu GKJ Sampangan Keratinan ini jemaat-Mu. Tuhan Yesus adalah Raja Gereja. Bila jemaat ini terus bertumbuh, jemaat ini bertumbuh di dalam kasih, jemaat ini terus ada rekonsiliasi, jemaat ini di dalam suasana persatuan yang indah. Apalagi menyongsong tahun ini juga bulan April ada ulang tahun gereja. Tuhan memberkati. Kami teringat akan sinode GKJ di dalam kebersamaan yang belum lama ini juga merayakan ulang tahun. Kiranya gereja-gereja GKJ mampu saling mendukung satu sama lain. Kiranya gereja-gereja GKJ mampu tumbuh bersama, sehingga bisa melihat kebutuhan zaman juga, kebutuhan dalam konteks Indonesia ini. Berkati majelis GKJ Sampangan Keratinan, berkati proses pemanggilan calon majelis, berkati komisi-komisi, berkati panitia-panitia, berkati tenaga gereja, tenaga kantor, dan semua yang melakukan pelayanan di jemaat ini. Berkati pelayanan gereja melalui sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Panti Wiloso yang sudah memiliki direktur yang baru yang akan dilantik. Tuhan berkati. Berkati pula panti-panti, panti Wreda, panti asuhan, panti karya. Tuhan berkati. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami sehingga kami semakin merasakan kemajuan dalam hal keadilan dan kemakmuran. Semakin rendah angka kemiskinan, banyak orang yang merasakan kemakmuran dari pembangunan bangsa ini. Berkati pemimpin kami di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, juga lembaga legislatif dan yudikatif, kiranya dapat bersinergi bersama-sama
membangun bangsa ini. Hindarkan dari kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi negara, kelompok-kelompok yang ingin mengedepankan politik identitas, kelompok-kelompok yang korup, kelompok-kelompok yang hanya ingin memikirkan kekuasaan saja. Terima kasih ya Bapa. Seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diberikan waktu kepada kita untuk mengaturkan persembahan syukur pada Tuhan. Marilah kita mendasarinya dengan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 99 ayat yang kedua dan 3. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Jemaat dimohon berdiri.
tanganku, menjadi alat di tanganmu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita bawa persembahan syukur ini dalam doa dan nanti kita akhiri bersama-sama menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur atas karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan tercurah begitu luar biasa. Maka di tengah kami berbakti, kami bersama-sama menghaturkan rasa syukur kami melalui persembahan ini. Kami mohon sucikan dan kuduskan persembahan ini. Dan Tuhan menolong kami untuk mengelola persembahan ini dengan baik dan mempergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu GKJ Sampangan Keradenan. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan bila sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini untuk menjalani kehidupan kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan pimpinan serta berkat-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada Allah, sehingga saudara berlimpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Haleluya.